Halo teman-teman, Gesang Channel kembali lagi. Kali ini ingin membahas tentang iPhone 11 di tahun 2024. Apakah masih cukup worth it untuk kita pertimbangkan dibeli di tahun 2024 ini? Atau skip aja dulu? Disclaimer dulu ya, ini menurut pengalamanku pribadi. Kalau menurutku sendiri, iPhone 11 itu masih cukup untuk kita pertimbangkan dibeli di tahun 2024. Alasannya karena apa? Karena chipsetnya itu masih cukup worth it untuk kita pertimbangkan dipakai dalam jangka 1 tahun atau 2 tahun ke depan. Walaupun ini masih menggunakan A13 Bionic, tapi kalau digunakan di tahun 2024 menurutku sih masih cukup. Kalau untuk kalian ngegame atau kalian untuk bikin video, ngedit video, menurutku masih cukup. Dan harganya juga sudah turun banyak untuk di tahun 2024 ini. Bisa kalian lihat di e-commerce itu udah banyak turunnya untuk iPhone 11. Apalagi yang second. Usahakan kalau beli second itu yang X-Ebook ya, jangan yang X-Enter. Soalnya nanti takutnya email kalian itu keblokir, sinyalnya hilang, jadi kalian repot sendiri. Cuma bisa pakai WiFi saja. Kan nggak nyaman kalau udah pakai HP lumayan mahal tapi cuma bisa pakai WiFi, nggak bisa data internet. Kalau pengalamanku sendiri, iPhone 11 itu masih cukup oke dipakai di tahun 2024 ke depan nanti. Jadi aman-aman aja kalau kalian pakai. Yang kalian perlu pertimbangan lagi itu soalnya sinyalnya. Jaringannya itu masih menggunakan 4G, belum 5G. Tapi sih di Indonesia itu masih banyak yang masih menggunakan 4G, belum 5G karena jaringannya itu belum merata. Baru ada di kota-kota besar. Tapi kalau kalian tinggal di kota besar, menurutku ya paling aman beli yang iPhone 12 aja yang jaringannya itu udah 5G. Dan hal yang perlu kalian pertimbangkan lagi itu adalah soal memorinya. Kalau aku sendiri sih ini yang pakai yang memori 128 GB. Karena kalau menurutku sendiri itu yang 64 GB itu tidak cukup lah. Kalau aku ya, kalau kalian ya nggak tahu. Kalau mungkin kalian nggak suka ngegame atau nggak suka bikin video, nggak bikin konten, itu mungkin masih aman kalau cuma foto-foto atau video-video dalam durasi pendek. Tapi kalau untuk bikin konten dan suka kalian itu ngegame, sering ngegame, itu menurutku kurang. Ini saja aku cuma download game PUBG sama Dream League aja sudah terpakai 60-an giga. Apalagi kalau kalian itu suka Genshin Impact, karena game itu membutuhkan ruang memori yang sangat besar. Teman-teman ada yang pakai iPhone 11 64 GB nggak? Komen dong di bawah apakah memorinya cukup atau tidak. Tapi menurutku tahun 2024 tuh cocok kalau kalian mau ganti iPhone dari seri bawahnya untuk ke iPhone yang seri 11 ini. Karena harganya udah turun banyak. Kalau secondnya itu di kisaran 4 jutaan, kalau yang baru 64 GB itu di kisaran 7 jutaan. Baterainya untuk di 3000-an mAh itu menurutku masih cukup sih untuk kegiatan sehari-hari. Tapi kalau kalian hobinya ngegame berat-berat tuh biasanya sehari ngecas 2 kali. Tapi ya lumayan sih menurutku. Dan layarnya itu juga sudah di 6,1 inch. Jadi aman karena iPhone sekarang itu mengeluarkan base modelnya di 6,1 inch. Jadi nggak ketinggalan untuk model-model terbaru. Walaupun ini masih menggunakan IPS dan di seri 12 ke atas itu sudah menggunakan OLED. Tapi walaupun IPS itu kecerahan dan ketajam warnanya untuk iPhone itu sudah cukup bagus, cukup mumpuni. Kalau kalian budgetnya cukup, mending beli yang iPhone 12. Tapi kalau budgetnya mepet ya iPhone 11 64 GB sudah cukup sih menurutku. Walaupun jaringannya masih 4G dan layarnya belum OLED, tapi masih mumpuni untuk 1 atau 2 tahun ke depan, karena di tahun depan kemungkinan masih mendapatkan upgradean iOS. Dan yang gak kalah penting adalah sektor kameranya, karena kamera iPhone 11 dan iPhone 12 itu sama-sama menggunakan 12 megapiksel untuk width-nya dan ultra width-nya juga 12 megapiksel, dan kamera depannya itu 12 megapiksel juga. Seperti ini ya contoh perekaman videonya, masih sangat mumpuni untuk di tahun 2024 pembuatan konten atau kalian untuk merekam momen sehari-hari juga masih cukup oke. Hasilnya itu seperti ini.
Dan menurutku iPhone 11 adalah yang paling aman untuk kalian juga yang mau baru memulai mencoba memakai iPhone, karena yaitu upgrade-annya masih dapat di tahun depan, dan memorinya juga udah mulai dari 64 GB, kameranya juga udah boba, udah 2. Kalau di iPhone 8 atau XR itu masih menggunakan single kamera untuk kamera belakangnya. Dan soal harganya juga sudah turun banyak, walaupun ini keluaran di tahun 2019, tapi iPhone 11 itu masih banyak yang cari. Sekian dulu video dari Gesang Channel, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.